Halo guys, kali ini saya akan merakit lagi sebuah PC dengan tema putih non-compact yang memiliki spesifikasi bukan PC gaming ya. Ini peruntukannya adalah untuk office dan multimedia saja. Tapi kalau kalian mau mengubah PC ini menjadi PC gaming itu sangat gampang sekali. Tinggal tambahkan VGA card aja, maka PC ini akan bisa dipakai untuk gaming AAA sekalipun. Di sini saya memakai Intel Core i5 generasi 10400 yang polos, jadi tanpa embel-embel F atau embel-embel K yang bisa di overclock. Kenapa saya milih ini ya? Karena saya nggak pakai VGA card dan peruntukannya untuk office dan multimedia ringan. Saya harap dengan adanya Intel UHD 630 kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas multimedia termasuk editing sekalipun. Tapi nanti di akhir video juga saya akan tes untuk gaming. Kita akan lihat sama-sama gimana kemampuan Intel UHD 630 ini. Apakah selisih harga antara 10400F dengan 10400 biasa ini worth it? Atau mending kita beli 10400F ditambah dengan VGA card yang low end. Nah, untuk motherboardnya ini saya sebenarnya beli sepaket ya. Jadi dapat prosesor dan motherboard Gigabyte H410MH yang nggak punya kelebihan apa-apa sih. Yang jelas dia punya slot M.2 NVMe, kemudian 2 slot RAM, dan udah itu aja. Jadi untuk RAM-nya saya pakai dari brand Apecernox. Ini adalah RAM DDR4 3200 MHz 16 GB kit 8x2 yang menurut saya udah cukup lah kalau dipakai untuk PC office dan multimedia. Untuk storage-nya di sini saya memakai tim MP33 SSD NVMe dengan kapasitas 512 GB yang menjadi satu-satunya storage di PC ini. Nanti pun kalau PC ini membutuhkan data atau penyimpanan data lebih, saya prefer memakai harddisk eksternal atau mungkin SSD eksternal supaya tidak membuat casing ini terlihat sumpek. Oh ya, sebagai pelengkap nih guys, ada heatsink untuk SSD NVMe-nya juga. Ini saya tambah untuk mendongkrak penampilan aja sih. Sebenarnya ini nggak ada fungsinya selain untuk mendongkrak penampilan. Kecuali kalau kalian udah pakai yang PCIe Gen 4 ya, NVMe-nya, itu memang panas. Tapi kalau Gen 3 saya rasa nggak perlulah dikasih heatsink seperti ini. Ngomong-ngomong soal heatsink ini tadi juga kelewat. Ini adalah heatsink fan atau CPU cooler model tower yang akan saya pasang di prosesor ini nanti sebagai alat pendingin. Ini adalah Thermaltake Contact 9 SE yang sudah pernah direview oleh Mbak Lia dan katanya performanya bisa menyandingi PC cooler R200 yang cukup bagus di harga 150 ribuan. Jadi saya rasa ini udah cukup banget ya buat mendinginkan i5 10400 nanti. Oh ya, ini juga ada satu benda kecil yang agak nggak penting. Kebetulan saya membeli motherboard dan Prosi ini nggak include backplate atau I/O shield dari motherboard ini sendiri. Jadi saya harus membeli custom sebuah I/O shield universal yang sebenarnya murah sih. Cuman ribetnya adalah kita harus memotong atau mencetak sesuai dengan lubang-lubang port yang ada di input-output motherboard kita. Nah, yang di sebelah kanan saya ini adalah power supply yang sudah cukup lama. Ini power supply bekas yang sudah teruji sih. Walaupun kalian mau bilang ini Aero Duar atau power supply kembang api, saya rasa itu nggak berlaku buat saya. Karena saya beberapa kali memakai brand Aerocool ini, mau yang United Power, mau yang Lux, satu pun nggak pernah rusak. Ya kalian bisa bilang saya hoki atau gimana, nggak tahu lah. Tapi yang jelas dari pengalaman saya memakai Aerocool, power supply-nya oke semua. Kemudian kita lanjut ke casing. Casing yang saya pakai ini baru saja saya review juga ya. Ini adalah casing compact dari brand Acer Gadget eMachines U351 yang memang modelnya ini lebih ke arah elegan, curvy, dan juga punya stiker yang wibu oriented. Pokoknya begitulah. Dan karena casing ini nggak include fan, saya harus membeli sebuah fan. Bukan sebuah, sorry. Ini ada 3 buah fan untuk melengkapi casing ini. Ini adalah fan dari brand Segotep, tipenya NR12, sebuah fan ARBG yang saya sukanya adalah kabel dari fan ini dia bisa di daisy chain semua ya. Jadi punya cabang male dan female, baik untuk PWM maupun untuk ARBG 5 volt 3 pinnya. Jadi walaupun nanti kita pakai 3, bisa kita jadiin 1, dan nanti saya akan pasangkan dengan menggunakan TechWare SATA ARBG dongle ini. Karena memang motherboard ini belum support
eRBG 5 volt 3 pin ya. Jadi mau nggak mau saya harus pakai controller atau SATA eRBG dongle seperti ini. Sebagai opsi kalian juga bisa cari yang udah ada remote-nya. Punya Segotep juga ada sekarang murah-murah, cuman 100.000 aja. Dan lebih simple, bisa pakai remote, kalian bisa gonta-ganti warna dari eRBG atau fan casing kalian. Oke, jadi langsung aja kita start dari merakit motherboardnya ini. Ini simple aja sih guys. Yang pertama kita pasang adalah SSD NVMe ya. Oh ya, karena ini bukan video tutorial ngerakit ya, jadi nanti saya akan percepat saja videonya dan tanpa narasi. Yang penting kalian bisa melihat proses saya merakit, mulai dari awal ini sampai nanti PC jadinya. Rakitan PC kali ini sudah selesai dan ini sudah bisa menyala normal tanpa kendala. List parts dan harganya bisa kalian lihat sendiri di layar. Ini selanjutnya saya tinggal merapikan kabel dan menginstall Windows plus beberapa game berat untuk kita tes. Nah, hasil terapi yang bisa saya buat di casing ini cuma seperti ini guys. Kalau niat sih masih bisa lebih rapi lagi, tapi saya rasa segini juga udah cukup lah ya. Udah cukup bersih dan good looking. Pertama-tama kita tes konsumsi daya PC ini saat idle di Windows 10. Di power meter terbaca tarikan daya listriknya cuma kisaran 25 watt. Bener-bener rendah daya, super ngirit. Sedangkan saat saya melakukan tes Cinebench R23 yang mana membuat CPU menjadi full load 100%, tarikan dayanya terbaca mentok-mentok di 120-an watt. Memang Core i5 Gen 10 ini bukan termasuk prosi yang paling ngirit, tapi juga bukan prosi yang boros. Hasil skor multicore Cinebench R23-nya ada di 7.808 poin. Skor ini kurang lebih sama lah seperti Ryzen 5 Zen 2. Tergantung serinya.
Sekarang kita coba kemampuan Intel UHD 630 yang merupakan iGPU bawaan ProC dengan menggunakan Unigine Heaven Benchmark. Di preset ekstrim, Intel UHD 630 mendapatkan skor yang mengenaskan. Skor ini jelas jauh di bawah iGPU Radeon Vega bawaan Ryzen 3 yang pernah saya tes. Kita lanjut ke game test, dan pertama-tama ini adalah game sejuta umat, GTA 5 Enhanced. Ini saya pakai resolusi Full HD dan preset grafis minimum. Hasilnya kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 10 guys. Ya, 10. Paling nggak masih bisa dimainkan lah, dan masih bisa dapat 2 digit. Kita kan harus selalu positive thinking. Kita lanjut ke game favorit para wibu, Zenless Zone Zero. Resolusi Full HD, image quality low. Nggak jauh beda dengan GTA 5 tadi. Di sini FPS yang didapat sedikit lebih tinggi, kisaran 15-an FPS lah. Dan sering terjadi drop FPS di beberapa skin. Apakah ini playable? Ya tergantung skill kalian juga. Kalau skill dewa sih, saya rasa masih bisa fight properly. Selanjutnya, Dynasty Warrior Origins yang merupakan rilisan terkini seri Dynasty Warrior di Januari 2025 lalu. Resolusinya sama, setting grafis saya coba ke medium. Dan hasilnya kita bisa mendapatkan FPS 1 digit guys. Ini seharusnya saya pakai setting grafis low ya. Game terakhir, Monster Hunter Rise Sunbreak, yang menurut saya bukan game yang berat-berat banget. Resolusi masih sama, grafis setting low. Nah, di sini baru kelihatan Intel UHD 630 ini agak sedikit berjaya. Sayangnya banyak stuttering, frame time alias delay per frame juga cukup tinggi. Jadi walaupun FPS-nya lumayan, tapi kurang nyaman ya gameplaynya. Dan kondisi begini, kalau kita ngelawan monster macam Primordial Malzeno, rate mati kita dijamin tinggi. Jadi dari hasil tes gaming tadi, udahlah Intel UHD 630 ini sama sekali nggak bisa diharapkan. Performanya sangat jelek. Bahkan kalau dibandingkan dengan misal nih, iGPU Radeon Vega bawaan Ryzen 3 3200 yang harga prosesornya jauh di bawah 10400 i5 ini, performa gamingnya masih jauh lebih bagus guys. Tapi memang untuk performa processingnya Ryzen 3 3200G jelas kalah dibandingkan Core i5 10400. Kalau kalian ditanya worth it nggak sih beli yang versi non-F seperti ini dengan menambah budget sedikit, ya itu tergantung dari pemakaian kalian ya. Paling nggak kalian bisa dapat iGPU atau apa ya istilahnya VGA onboard cadangan. Kalau nanti misal VGA card kalian bermasalah, kalian masih bisa nyala atau troubleshooting PC kalian ini sendiri. Oke, jadi mungkin gitu aja PC rakitan yang kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.